Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Setelah kita menyelesaikan tentang muqaddimah masalah kitab tauhid, kita akan berpindah ke pembahasan tentang macam-macam syirik. Dimulai dari syirik dalam menggunakan jimat. Dan seterusnya nanti kita akan mengupas beberapa jenis-jenis kesyirikan, terutama yang banyak bermunculan dan banyak terjadi di zaman penulis. Yang pertama adalah termasuk syirik lubsul halaqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Termasuk syirik orang memakai kalung atau gelang atau buntelan atau semacamnya dalam rangka untuk tolak balak atau menghindari musibah. Dan tujuan terbesar orang menggunakan jimat rata-rata adalah untuk menghindari takdir yang buruk, baik menghindari musibah karena sakit atau karena yang lainnya. Sementara satu-satunya zat yang bisa menghindarkan musibah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ajarkan kepada kita untuk menghindari musibah dengan sebab yang Allah syariatkan. Ada yang sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada yang sebab itu dipahami oleh manusia berdasarkan pengalaman. Karena itu kalau ada orang yang ingin menghindari musibah atau menghindari sesuatu yang dia takutkan dengan sebab yang tidak terbukti secara akli maupun tidak terbukti secara nakli, tidak terbukti secara logika dan tidak terbukti berdasarkan dalil, maka orang ini terjerumus dalam kesyirikan. Kita baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh penulis. Allah berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Sampaikanlah wahai Muhammad, qul katakanlah, afara'aitum, apa menurut kalian tentang ma tad'una min dunillah, Tuhan yang kalian sembah selain Allah. In aradani Allahu bi dhurrin, sementara Allah Subhanahu wa taala menghindari keburukan untukku. Hal hunna kashifatu dhurri, apakah sesembahan-sembahan itu bisa menyelamatkan aku dari musibah yang Allah berikan kepadaku. Au aradani bi rahmatin, atau Allah menghendaki kebaikan untukku. Hal hunna ka mumsikatu rahmati, apakah berhala itu bisa menghalangiku untuk mendapatkan rahmat Allah? Tentu saja jawabannya tidak mungkin. Ayat ini khitabnya atau sasarannya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir musyrikin yang mereka meyakini siapa yang membawa berhala, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Sehingga Tuhan mereka dibawa kemana-mana. Ada yang Tuhan model besar, yang ini dipasang di masjidnya. Ada Tuhan model replika Tuhan, yang ini ditaruh di mobilnya. Maka ada Tuhan yang dipasang di tempat ibadah, dipasang gede-gede. Ada yang ditaruh di mobil kecil-kecil, ada yang dibuat kalung, bahkan sampai ada yang pakai untuk penangkal petir. Dan semuanya pakai nama Tuhan atau replika Tuhan. Apakah semua itu akan memberikan pengaruh bagi manusia? Sebagaimana tradisi ini ada dilakukan oleh orang-orang musyrikin, tradisi ini juga ada dilakukan oleh orang-orang atau kaum muslimin. Ada sebagian orang Islam yang meyakini nek mobil itu dipasangi dengan tasbih atau tulisan bismillah, maka nanti akan aman. Siapa yang jamin? Karena itu, di sini kalau untuk bismillah nanti ada pembahasan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, kalau misalnya saya membawa patung kecil yang kalian agungkan, kemudian saya bawa ke perjalanan, saya taruh di rumah, saya taruh di tempat-tempat yang membahayakan,
Kemudian Allah menghendaki musibah untukku. Bisa nggak patung ini menghindarkannya? Tentu mereka akan menjawab, tidak bisa. Karena orang musyrikin sekalipun, dia mengakui apa? Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah yang mengatur alam semesta. Orang-orang musyrikin, musuh Nabi SAW itu mengakui kalau Allah itu Maha mengatur alam semesta. Seperti yang pernah kita sampaikan, salah satu di antara keyakinan mereka adalah Allah itu yudabbirul amr. Allah mengatur segala urusan di langit dan di bumi. Sehingga kalau ada pertanyaan semacam ini, jawaban mereka tidak ada yang bisa menghindari musibah itu. Artinya, perbuatan mereka itu bertolak belakang dengan logika mereka. Tindakan kesyirikan yang dilakukan oleh orang kafir bertentangan dengan keyakinan yang mereka miliki. Di satu sisi kalian mengatakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi di sisi lain kalian menggunakan berhala sebagai jimat untuk menghindari segala musibah. Nah, kalau Allah mau menimpakan musibah kepada kalian, sementara kamu pakai jimat, bisa nggak jimat ini menghindarkannya? Jawaban mereka tidak mungkin itu terjadi. Au aradani birahmatin, atau sebaliknya, ketika Allah ingin menghendaki kebaikan untukku. Bisa tidak gara-gara saya tidak bawa jimat, terus jadi kualat. Wah, gara-gara kamu nggak bawa jimat, seharusnya kamu sukses jadi nggak sukses. Bisa tidak? Tentu saja tidak bisa, karena semua Allah yang mengaturnya. Ini menunjukkan bahwa alasan terbesar agar orang itu bisa menghindari kesyirikan adalah dibenturkan dengan logika. Karena semua tindakan kesyirikan itu munculnya karena orang tidak menggunakan logika sehatnya. Kemudian, qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Sampaikanlah hasbiyallah. Aku cukupkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersandar. Alaihi, hanya kepada Allah, yatawakkalul mutawakkilun. Orang-orang yang bertawakal, mereka akan melakukan tawakal. Mereka akan memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali Allah ajarkan dalam Al-Quran dua hal yang sebenarnya ini adalah prinsip ketika orang punya rencana. Pertama tawakal, yang kedua pasrah kepada takdir. Kita semua punya rencana. Kita semua punya keinginan, punya obsesi. Ini bapak-bapak punya rencana besar ya, ke depan. Rencananya apa? Ya, semuanya punya rencana ya. Ibu-ibu juga punya rencana. Kemudian di depan rencana kita ada apa? Ada takdir. Dan kita tidak pernah tahu rencana itu nantinya akan berhasil atau sebaliknya akan gagal. Orang yang tidak bertawakal, sebelum dia punya rencana, dia sudah bingung duluan. Apa yang dia cari? Kalau dia terlalu bersandar kepada kemampuannya, maka semua dikembalikan kepada kemampuannya. Diukur, lakukan usaha ini, dan seterusnya. Terlalu bersandar kepada kemampuannya. Kalau dia nggak pede dengan kemampuannya, maka dia minta bantuan orang lain. Ada yang ke dukun, ada yang ke paranormal, kira-kira minta di terawang, kira-kira nanti berhasil atau tidak, dan seterusnya. Kemudian dia melintasi takdir untuk mewujudkan rencana itu. Selesai masa rencana, maka hanya ada dua kemungkinan. Berhasil atau gagal. Antara sukses atau dia gagal. Bagi orang yang dia imannya rendah, maka ketika mengalami kegagalan, apa yang terjadi? Dia akan putus asa. Merasa ada yang kehilangan. Seharusnya tidak seperti ini target saya. Saya itu ingin lebih dari sebatas ini. Maka dia menganggap bahasanya usaha yang dia lakukan, atau dia akan menyesali apa yang telah dia lakukan selama ini, dan seterusnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk mengobati dua penyakit ini, kata beliau, wal qadaru yaktanifu amran. Takdir itu diapit oleh dua sikap. Kalau orang memilikinya, maka dia akan bisa menata hati dengan benar. At-tawakkulu qablah war-ridha ba'dah. Tawakal sebelum terjadi takdir, dan ridha setelah terjadi takdir. Kita punya rencana besar, jangan terlalu bersandar kepada kemampuan pribadi. Pasrahkan kepada Allah. Kemudian lakukan usaha. Melompati takdir, melintasi takdir. Di ujung, pasti di sana ada dua kemungkinan. Sukses atau gagal.
Kalau sukses, ini kemungkinan yang baik, mungkin tidak jadi masalah besar. Tapi kalau gagal, disinilah hati manusia diuji. Karena itu, bagaimana caranya agar orang tidak merasa bersedih? Ar-ridha ba'da. Dia ridha kepada semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap ini adalah keputusan Allah yang terbaik untuknya. Sehingga di depan dia tidak terlalu pusing mikirkan rencana. Di akhir dia tidak terlalu pusing ketika kehilangan sesuatu yang tidak dia dapatkan. Yang berbeda dengan, ternyata takdir Allah berbeda dengan apa yang dia rencanakan. Ini cara yang paling nyaman, ya, cara yang paling tepat agar orang itu hatinya bisa selalu nyaman dalam setiap rencana yang dia miliki. Ya. Karena semua manusia akan melintasi takdir dan dia tidak akan pernah tahu bagaimana akhir dari takdir setiap rencananya. Makanya orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan anti dengan semua bentuk jimat. Karena itulah di antara obat orang untuk menghindari jimat sebagaimana dalam ayat ini adalah menanamkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah tawakal kepada Allah, maka dia tidak akan butuh yang namanya jimat, pengaman, apalagi kemudian alat-alat yang dia yakini itu bisa memberikan jaminan keamanan untuknya. Karena dia punya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada jimat jenis modern, Pak. Jimat yang dilegalkan secara hukum. Sehingga ketika orang punya rencana besar, bahkan rencana itu rencana yang sangat jauh, maka banyak orang yang bersandar dengan jimat ini. Apa itu jimatnya? Jimatnya adalah asuransi. Jadi dia modalnya premi, kemudian mendapatkan janji nanti kalau bapak kecelakaan, bapak mati, bapak sakit, akan mendapatkan klaim dengan nilai sekian-sekian dan seterusnya. Nampaknya menguntungkan, sehingga dia merasa tenang. Dia bertawakal kepada asuransi. Saya mau berangkat tenang, ada asuransi yang jamin. Saya mau bepergian tenang, ada asuransi yang jamin. Jimat gaya modern. Mengalihkan tawakal manusia kepada dunia. Dan seperti itulah gaya kehidupan kapitalis. Ya. Memang mereka anti dengan klenik, tapi buat klenik yang baru. Begitu, Pak, ya. Karena itu yang diajarkan dalam Islam untuk menghadapi takdir, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa jamin keselamatan kita, kesehatan kita, masa depan kita kecuali Allah taala. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang dibawakan oleh penulis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang di tangannya dia memakai gelang dari sufrin. Di situ diterjemahkan apa? Kuningan. Ya. Dia gelangnya dari kuningan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam curiga. Ini kok dia pakai gelang yang enggak biasa orang melakukan seperti ini. Faqala lalu dia bertanya, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhihi?" Ini gelang apa? Sebenarnya pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bahannya. Kemudian orang ini paham, ini pertanyaan tentang masalah fungsi. Ini tujuannya apa? Qala kata dia, minal wahinah, untuk menghindari penyakit wahinah. Apa itu penyakit wahinah? Ini penyakit wahinah itu penyakit yang dia menyerang pergelangan tangan dan sendi-sendi di tangan. Ya. Kalau orang di zaman kita ya pegel-pegel ya. Tapi pegelnya di tangan. Jadi biar saya tidak pegel-pegel di tangan, biar tidak capek kalau kerja, pakai gelang tadi. Penyakitnya namanya apa? Wahinah, penyakit wahinah. Faqala, kemudian saran Nabi sallallahu alaihi wasallam, inzi'ha, lepaskan gelang ini. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang ini justru akan semakin menambah dirimu jadi makin lemah. Wahn akan membuat dirimu semakin lemah. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Karena kalau kamu mati sementara gelang ini masih kamu pakai, maka kamu tidak akan beruntung selamanya. Baik. Rawahu Ahmad, hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang la ba'sa bihi. Sanad la ba'sa bihi itu artinya hadis hasan. Dengan sanad
hasan. Artinya boleh diterima sebagai dalil. Oke. Kita bisa lihat dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara tobat orang yang memakai jimat. Caranya bagaimana? Lepaskan jimat itu. Nah, jimatnya ora dinggo ya. Nah, kalau jimatnya enggak dinggo ya hancurkan jimat itu. Tapi kalau jimatnya dipakai di kalung atau di gelang atau sabuk atau semacamnya atau diselipkan di kendaraan, maka tobatnya adalah dengan melepaskannya. Pakai istighfar tidak? Ya tentu saja itu harus ada. Jadi menyesal, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, dan salah satunya adalah melepaskan diri dari maksiat yang dia lakukan. Ini syarat-syarat tobat untuk bisa diterima. Nabi SAW tidak menyebutkan yang lain karena tentu saja orangnya sudah paham. Namun maksud beliau yang paling inti adalah benda ini tidak boleh ada di tempatnya. Karena inti dari tobat ketika orang tergantung pada benda tertentu adalah menjauhkan diri dari benda itu. Lepaskan benda ini. Ini cara tobatnya orang yang memakai jimat. Kalau jimatnya tidak dipakai, misalnya ditaruh di lemari atau dipasang di rumah, maka tobatnya bagaimana? Diambil dan hancurkan. Tidak boleh. Nah, saya sudah melepaskan tapi tak taruh di rumah ya. Memang jimatnya nggak dipakai. Nah, ini belum disebut tobat. Tobatnya harus sampai jimat ini ditiadakan dari rumahnya. Kemudian hadis ini dalil bahwa ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, lalu dia ingin mendekat ke Islam, maka proses yang pertama bukan ruqyah. Tidak seperti anggapan sebagian orang. Wah, saya pernah pakai jimat ini gimana? Perlu diruqyah dulu nggak? Jawabannya itu nggak penting, kan gitu ya. Yang penting jimat itu hilang, tobatnya itu yang penting. Ruqyah itu nggak penting. Kecuali kalau Anda sakit. Nah, sementara jika orangnya itu normal-normal saja, hukum asalnya tidak perlu diruqyah. Ini sehat walafiat, tidak kerasukan jin, ngerti-ngerti minta diruqyah nggak perlu. Ada sebagian prinsip dakwah. Jadi sebelum orang didakwahi diruqyah dulu. Nah, tukang maksiat kumpulkan, preman kumpulkan, terus diruqyah bareng-bareng. Bukan seperti itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Jadi yang lebih penting adalah disentuh hatinya untuk bisa meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Dia didakwai untuk meninggalkan apa yang dulu pernah dia kerjakan, maksiat yang dulu pernah dia kerjakan. Bukan dengan cara diruqyah. Sekalipun dia punya pelanggaran dalam masalah kesyirikan. Bahkan kesyirikan itu mungkin bersinggungan dengan urusan kejinian, urusan jin-jin. Ada pakai jimat. Oh, dulu saya suka main di sini. Selama Anda tidak kerasukan, tidak perlu ruqyah. Hukum asal manusia itu normal. Karena dia normal, maka dia tidak perlu ruqyah. Kecuali kalau dia ngaku saya nggak normal. Nah, itu baru silahkan ruqyah. Dan yang paling bagus ruqyah diri sendiri, bukan minta orang lain. Ajari saja dia bagaimana cara ruqyah yang benar. Kita ajari ayat apa yang dibaca, doa-doanya, dan seterusnya. Caranya gampang, yang penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih esensi, yang lebih penting. Bukan sebatas diruqyah. Karena itu sekalipun orang ini bawa jimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suruh duduk dia. Sini duduk tak ruqyah dulu enggak. Tapi buang jimatmu. Buang jimatmu karena jimat ini berbahaya. Sampai kata beliau, fa innaha la taziduka illa wahnan. Jimat ini justru akan menambah kamu semakin lemah. Karena orang itu ketika bergantung kepada makhluk, maka dia akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu hukuman Allah kepada makhluk adalah ketika Allah memberikan hukuman khidlan. Khidlan itu tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak digubris oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak dikasih hidayah, dia tidak diperhatikan karena dibiarkan oleh Allah. Sehingga yang terjadi, dia akan semakin bergantung kepada jimatnya. Dan di antara bentuk hukuman orang yang nanti ada hadisnya sendiri ya. Orang yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan membuatnya semakin bergantung kepadanya. Nanti kita baca hadisnya di lanjutan ayat, di lanjutan kitab. Fa innaka law mita wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Jika kamu mati sementara jimat ini masih ada di tanganmu, maka kamu tidak akan bahagia selamanya. Maksudnya apa? Ya, abadi di neraka.
Jika kamu mati sementara kamu belum bertobat dari jimat, kamu akan abadi di neraka. Hadis ini menjadi perdebatan para ulama. Fi iskal. Di sana ada sedikit masalah. Sebatas menggunakan jimat, diyakini itu sebagai sebab untuk mendapatkan keberhasilan atau menjauhkan diri dari mara bahaya. Ini hukumnya syirik kecil. Namun dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma aflahta abada. Kamu tidak akan bahagia selamanya. Yang itu zahirnya bahwa dia adalah khalidina finnar. Kekal di neraka. Karena kalimat ma aflahta abada berarti tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Berarti dia abadi di neraka. Terus bagaimana dengan adanya jimat yang statusnya syirik kecil, padahal dalam hadis ini ancamannya adalah kekal di neraka. Maka di situ ulama ada diskusi gitu ya. Ada iskal di situ. Ada yang bermasalah dari hadis ini dari sisi makna ya. Kenapa kok di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya akan kekal di neraka padahal memakai jimat kesalahannya. Dan kesimpulannya bahasanya orang yang memakai jimat di situ ada dua hukum. Hukum yang pertama statusnya syirik kecil. Ini terjadi ketika jimat itu hanya diyakini sebagai sebab. Jadi ketika ada orang memakai, dia masih yakin Allah yang ngatur. Dia masih yakin Allah yang kuasa. Tapi di saat yang sama, dia meyakini jimat ini adalah sebab agar Allah memberikan kebaikan untukku atau menjauhkan diriku dari mara bahaya. Ini syirik kecil. Kemudian kondisi yang kedua, dia menggunakan jimat dengan keyakinan bahwasanya jimat inilah yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia memakainya, maka jimat ini yang berfungsi melindunginya. Bukan Allah. Kalau sampai tingkatan seperti ini, maka syirik besar. Baik. Kemudian dari dua rincian ini, yang dialami oleh orang ini, yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaflah tak abada, adalah dia sampai pada tingkatan meyakini bahwa gelang ini yang menyembuhkannya dari penyakit apa tadi? Wahina. Dari penyakit pegel-pegel tadi. Sementara memiliki keyakinan bahwa ada zat yang bisa menyembuhkan selain Allah adalah syirik besar. Karena satu-satunya yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Kalau sampai kamu mati sementara gelang ini belum kamu lepaskan, maka kamu tidak akan bahagia selamanya, artinya kamu kekal di neraka. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu. Secara marfu beliau mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu alaihi." Barang siapa yang ta'allaqa tamimah, yang dia memakai tamimah. Allaqa tamimah disebut allaqa yu'alliku karena dia dikalungkan atau dipakai di gelang, digantungkan. Dan tamimah bentuknya adalah manik-manik ya, atau permata begitu, yang dibuat seperti tasbih, kemudian ditaruh dikalungkan ya. Biasanya yang dipakaikan adalah anak-anak untuk menghindarkan diri dari penyakit sawanan. Jadi orang di masa silam untuk mengamankan anak ya, biar enggak sawanan, itu caranya dengan tadi. Dia beli permata atau apa ya. Kemudian dikasih tali ya, seperti tasbih, beberapa permata kemudian dikalungkan. Ya. Tentu saja wis mampu donga ya. Ini sudah mampu donga. Yang penting justru donga nih ya. Baru disuwuk oleh Mbah Dukun apa baru dipakaikan di anak-anak. Sehingga orang di masa silam kalau mau memakai jimat itu pakai modal dulu, belinya mahal. Permata.
Sama seperti orang di tempat kita, cuman modalnya lebih murah. Kita kan biasanya buntelan, Pak. Isinya apa, Pak, itu? Raja. Dicampur apa? Jerami. Tambah apa? Gabah siji. Nah, murah banget, Pak. Ini kira modal ya. Kalau dulu modal ya. Nah, makanya syirik masa silam tuh lebih istimewa karena mahal. Kalau sekarang kan syirik murahan. Cuman sebiji gabah ditambah jerami, kasih raja, dibungkus kain mori, jahit. Ya. Harganya murah sekali. Paling 5.000 nggak sampai. Saya pernah bongkar gitu dan isinya kayak gitu, Pak. Nah, ini sebenarnya tidak jauh beda dengan model kesyirikan jahiliyah. Cuman bahannya saja yang beda. Orang nggak boleh beralasan. Nah, beda kalau dulu zaman jahiliyah kan pakai batu. Saya pakai jerami. Bedanya apa ini? Jadi bukan masalah bendanya tapi maksud dan tujuannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala atamallahu lah." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan keinginannya. Artinya Allah tidak akan memenuhi apa yang menjadi harapannya. Dia pakai seperti itu dengan harapan terhindar dari mara bahaya, tapi itu tidak terjadi. Waman ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang memakai wada'ah. Apa itu wada'ah? Wada'ah adalah syai'un yakhruju minal bahri yushbihus sadaf. Batu, kerikil atau benda yang dikeluarkan dari laut yang mirip dengan intan ya. Yang dikerang itu apa namanya? Mutiara ya. Yattaqawna bihi al-aina, yang mereka gunakan untuk menghindari penyakit ain. Jadi wada'ah bentuknya mutiara. Kok bisa sampai laut ya? Mekah sama laut kan nggak jauh. Makanya ada hadis tentang laut dan ada praktek-praktek yang hubungannya dengan laut, karena Mekah dengan laut tidak jauh. Fala wata'allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikannya fi da'atin. Wada'a itu artinya ja'alahu fi da'atin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikannya dalam ketenangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ringankan dia untuk tidak takut kepada apa yang dia khawatirkan. Dan salah satu musibah bagi manusia adalah adanya perasaan takut, perasaan sedih, takut ya. Nanti ada apa yang mengancam dan seterusnya. Karena itu sebagai hukuman bagi orang ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang memakai wada'ah, jimat yang terbuat dari mutiara, itu tidak akan Allah ringankan rasa takutnya. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, motivasi terbesar orang yang pakai jimat adalah karena takut, karena takut. Makanya tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang syirik. Orang musyrik itu hidupnya serba diliputi dengan ketakutan. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu hidupnya diliputi dengan motivasi. Motivasi. Janji surga, coba nanti dihitung. Lebih banyak mana antara janji surga dengan ancaman neraka, Pak? Lebih banyak janji motivasi surga. Biar orang termotivasi. Meskipun kadang Allah Subhanahu wa taala imbangi dengan neraka. Tujuannya biar tidak terlalu geden rumongso gitu ya. Pasti nanti masuk surga. Biar ada sedikit takut dari ancaman. Berbeda dengan agama kesyirikan. Agama kesyirikan itu dibangun dari prinsip menakut-nakuti orang. Semua serba ditakut-takuti. Makanya agama syirik itu berhalanya biasanya dibuat sangat menakutkan. Ya, patung gupolo. Wah, ini urip kaya apa? Nah, hati-hati ya. Kalau di sini nanti dicokot sama ini. Jadi semua Tuhannya itu digambarkan sosok yang menakutkan. Biar orang takut terus menghindari apa yang dilarang dari situ. Biar tidak kualat. Semuanya serba sedikit-sedikit kualat. Jangan ini nanti tidak kualat. Jangan itu nanti tidak kualat. Dan seterusnya. Sehingga ini bedanya agama syirik dengan agama tauhid. Seperti itu pula keyakinan jahiliyah. Keyakinan jahiliyah juga dibangun di atas prinsip kualat.
Sampai mereka mengancam Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hati-hati kalian. Nanti akan kualat gara-gara tidak mau taat sama Uzza. Tidak mau taat sama Lata. Wa yukhawwifunaka billadina min dunillah. Mereka menakut-nakuti kalian dengan sosok-sosok selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya mereka tidak bisa apa-apa. Karena itu sebagai hukumannya, ketika orang ingin menghindari rasa takut dengan cara yang keliru, Allah justru tidak menghilangkan rasa takutnya. Fala wata'allahu lah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi rasa takutnya. Dia akan terus timbul rasa takut dalam dirinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Yang ini menunjukkan bagaimana status dari orang yang menggantungkan tamimah. Dan tadi kita telah sebutkan bahwa syirik memakai jimat ada dua. Pertama, syirik besar jika apa? Dia yakini jimat itu yang menyelamatkan. Yang kedua, syirik kecil jika dia yakini itu hanya sebab, sementara yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini salah satu di antara dalil kaidah bahwa orang yang dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, namun dengan cara jalan pintas sebelum waktunya, maka hukumannya adalah sebaliknya. Hukumannya dia dijauhkan dari apa yang dia inginkan. Kaidahnya mengatakan barang siapa yang dia man akhadha syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Siapa yang mengambil sesuatu sebelum waktunya atau dengan cara yang tidak diperkenankan, uqiba bihurmanihi, maka dia dihukum dengan dijauhkan dari apa yang dia inginkan. Ingin aman pakai jimat, justru dia dibuat tidak aman. Ingin selamat pakai jimat, justru dia dibuat fala atammallahu lah. Dia dibuat tidak selamat. Dan ini juga berlaku untuk dalam masalah fikih. Ada orang ingin segera dapat warisan. Sementara orang yang dirawat sudah lama sakit, tapi nggak mati-mati. Akhirnya daripada kelamaan dapat warisan, dipateni. Dapat warisan enggak? Tidak. Karena dia membunuh. Dan pembunuh terhalangi untuk mendapatkan warisan. Ada yang dia ingin sukses, tapi kemudian dengan cara makan riba atau dengan cara mengambil harta orang lain yang tidak dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala menghukum dia bagaimana? Dibalik hidupnya, justru dia semakin miskin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ma aktsara ar-rajuli minar riba illa wa kana akhiru amrihi al-qillah. Ketika ada orang yang memperbanyak makan riba, maka ujung hidupnya pasti kembali kepada kemiskinan. Sehingga tujuannya dibalik atau hasilnya dibalik tidak sesuai dengan tujuannya. Seperti itu pula dalam masalah tujuan dakwah. Semua menginginkan agar kaum muslimin ini bisa mendapatkan kesejahteraan di bawah lindungan syariat. Namun ada sebagian orang yang enggak sabar, tidak mengikuti proses dakwah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membangun akidah kuat di tengah masyarakat. Maka ada yang dakwah dengan cara tegakkan khilafah, di mana-mana pokoknya serba khilafah. Belum waktunya. Ada yang dengan cara pokoknya kita harus mendapatkan tampuk kepemimpinan, padahal belum waktunya. Dan seterusnya, semua dipaksakan. Tapi bisa kita lihat bagaimana hasilnya? Sebaliknya. Tidak pernah terwujud tujuan dari dakwah ini. Dan pengaruh besar dari dakwah justru lebih banyak karena dakwah dari sisi orang yang mengajarkan prinsip dalam Islam. Dakwah tentang tauhid, dakwah tentang sunnah. Ketika sudah orang itu tersentuh dengan ini, biarkan saja dia. Dia akan bisa mengamalkan syariat dengan sendirinya. Tinggal perbanyak orang kayak gini. Kalau orang sudah tersentuh akidahnya benar, nanti dia akan mengamalkan tauhid dengan benar.
dia akan mengamalkan semua syariat dengan benar. Biarkan saja orang ini, tinggal perbanyak. Kalau sudah sangat banyak, mereka sendiri yang akan minta. Kita tegakkan syariat Islam di tempat kita. Bukan menegakkan syariat dengan cara kowar-kowar tegakkan syariat, sementara masyarakat sendiri belum siap. Ini tidak akan bisa terwujud. Kita tidak menolak ajakan mereka ya. Ini ajakan yang bagus. Cuman prinsip mereka yang keliru. Yang gara-gara seperti ini sampai muncul anggapan bahwa syariat yang lain nggak penting, yang penting tegakkan khilafah. Sehingga mungkin ada yang pernah mendengar salah satu tokoh dakwah ini pernah diajari oleh atau pernah diajak oleh temannya. Ayo kita Jumatan dulu. Ini sudah waktunya Jumatan. Apa jawab dia? Sebelum saya sedang menggarap bagaimana hitoh, ya, langkah perjuangan kita sampai ke depan. Sekalipun nabrak Jumatan nggak apa-apa. Saya nggak perlu Jumatan, itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana syariat Islam terwujud di tengah masyarakat. Dan ini pimpinan internasionalnya, Pak. Bukan tokoh nasional, ini internasional di Mesir. Ada bukunya ditulis oleh Isa Al-Minshawi, ya, beliau mantan salah satu gerakan-gerakan seperti ini, dan beliau ceritakan bagaimana diskusi underground ya, tentang perjalanan masa rencana-rencana mereka ke depan, itu sampai kadang mengorbankan syariat-syariat yang mereka anggap itu tidak penting. Ini contoh man akhadha syai'an qabla awani uqiba bi hurmanihi. Orang yang mengambil sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan diharamkan untuk mendapatkannya. Seperti itu pula dalam masalah akhirat. Belum waktunya minum khamar. Minum khamar kita boleh tidak? Boleh. Di mana? Di surga. Dia belum waktunya minum khamar. Sudah minum khamar di dunia. Maka orang semacam ini dihukum oleh Allah bagaimana? Tidak diberi khamar di akhirat. Sehingga dengan sebab dia melakukan pelanggaran di dunia, dia dijauhkan dari balasan di akhirat. Karena belum waktunya. Belum waktunya pakai sutra. Dia pakai sutra. Nanti dia tidak akan mendapatkan sutra di akhirat. Sekarang yang istrinya satu, belum waktunya untuk poligami, bersabar. Target minimal di surga. Wallahu a'lam. Masih ada waktu 10 menit, mungkin bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kota infaknya mana? Kota infaknya. Oh. Oke, lanjutkan. Gimana ceritanya dengan orang yang datang tersebut, dengan orang datangnya ke kota, gimana? Ketergantungan dengan obat. Dukun dan dokter, apa bedanya? Kalau dokter sekolah, kalau dukun tidak sekolah. Jelas ya? Ada sekolah perdukunan nggak, Pak? Harry Potter namanya. Gimana, Pak? Ngaji perdukunan. Ngaji perdukunan kan nggak ada kurikulumnya itu ya. Nggak ada silabusnya, nggak diterima itu. Apa bedanya dukun dan dokter? Kalau dokter, semuanya terukur. Tadi ya, manusia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara, satu, ada keterangannya dari Al-Quran, atau yang kedua, berdasarkan pengalaman empiris. Kalau yang pertama, kita bisa menerima jelas. Misalnya, saya ingin mendapatkan khasiat Zam-Zam. Boleh nggak saya minum Zam-Zam untuk biar pinter? Silahkan, karena Nabi SAW mengatakan, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu memberikan manfaat sesuai dengan niat orang yang minum. Jadi dia minum Zam-Zam biar pinter, ya.
insya Allah ngasih pengaruh. Ya, meskipun nggak tahu dikasih pengaruh berapa, 0,0001, yang penting pokoknya ada tambahannya. Ada banyak ulama yang minum zam-zam biar hafalannya kuat. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau minum zam-zam dan sebelumnya beliau berdoa agar diberi kekuatan hafalan seperti Az-Zahabi. Karena beliau melihat Az-Zahabi itu hafalannya luar biasa. Imam Az-Zahabi muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hidup di tahun 700-an. Kalau Ibnu Hajar lebih muda lagi, ya, selisih satu generasi. Ada juga yang orang minum zam-zam seperti Al-Hakim, penulis kitab Mustadrak, ketika minum zam-zam sebelumnya beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau husnul tasnif. Bisa membuat karya tulis yang sangat bagus. Kemudian Allah kabulkan keinginannya dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan beliau untuk menulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Dan ini air yang multifungsi. Kita boleh nggak meyakininya? Jawabannya boleh, karena ada dalilnya. Kemudian yang kedua, kalau itu tidak ada dalil, maka kita mengambil sebab berdasarkan pengalaman empiris. Kalau ada orang yang dia sakit luka atau sakit mata, maka dulu orang tua dia ngambil daun sirih, terus diperas, airnya diteteskan. Sekalipun dia nggak pernah tahu kandungannya apa. Tapi dia yakini, dia percaya ini bisa menyembuhkan sakit mata. Kalau orang dia diare, maka disuruh makan daun jambu kelutuk. Dia nggak pernah tahu sebenarnya ini khasiatnya apa atau apa kandungannya. Tapi dia yakini ini bisa menyembuhkan. Berdasarkan apa? Pengalaman. Bertahun-tahun seperti itu, akhirnya orang tahu. Baru kemudian setelah itu dilakukan penelitian dan terbukti. Ada kandungan ini, kandungan itu, yang itu membuat mereka atau apa yang mereka yakini ternyata benar. Atau yang kedua, ini juga bisa dilakukan berdasarkan penelitian yang lebih detail. Berdasarkan penelitian di laboratorium. Ini kandungannya paracetamol dipakai untuk obat mumet, ya. Kandungannya apa dipakai untuk obat yang lainnya dan seterusnya. Sehingga yang terbukti secara empiris seperti ini diperbolehkan secara syariat karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan sebabnya. Mau kenyang ya makan, mau belajar, mau pintar belajar, biar bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, jalan kaki atau pakai kendaraan, bukan terbang, bukan ngilang dan seterusnya. Sementara dukun ini tidak terukur. Makanya dukun itu kreativitasnya beda-beda. Satu dukun dengan dukun yang lain pendekatannya sama atau beda? Beda. Sehingga kenapa sampai zaman ini belum ada sekolah perdukunan? Karena tidak bisa dibuat kurikulum, Pak. Satuan belajarnya itu apa yang diajarkan, kisi-kisinya nggak ada. Semuanya beda-beda. Dukun A pakai pendekatan X, dukun B pakai pendekatan Y. Ini kalau dipraktekkan dengan cara disilang nggak jadi. Sehingga ya kobong malah ya. Nah, karena tidak terukur sehingga dia tidak bisa diterima. Secara logika nggak bisa diterima, secara nggak bisa diterima. Terus bagaimana yang terjadi? Ada dua kemungkinan. Antara dia dibantu jin, atau kemungkinan yang kedua, dia meyakini sebab yang bukan sebab. Dan dua-duanya kesyirikan. Makanya kemudian mendatangi dukun termasuk kesyirikan. Dan semua manusia sepakat dukun itu tercela. Mendatangi dukun sesuatu yang tercela. Karena itulah ketika ada orang yang melakukannya, ya, dia akan diam-diam. Dalam agama Nasrani dukun juga dicela. Ya. Dukun itu lawannya pastor. Nah, kalau di tempat kita dukun adalah kiai. Lawannya ya, dukun adalah lawannya kiai. Termasuk juga ketergantungan kepada obat. Ya, ini kembali kepada tadi, Pak. Jadi semua ketergantungan memang tidak baik. Ketergantungan kepada obat, ketergantungan kepada makanan, tergantung kepada apalagi kebiasaan. Ini memang tidak baik. Karena ini mengurangi tawakal.
Tapi kalau ini sampai menyebabkan dia mengalihkan kepada mengambil sebab yang bukan sebab, ini syirik kecil. Sementara obat masih termasuk sebab. Sehingga tidak kita hukumi syirik kecil. Cuman kita sarankan ini bisa mengurangi tawakal. Seharusnya terkadang dia diajari untuk bertawakal. Apa contoh bentuk perlakuan menjadikan Al-Quran sebagai jimat? Ada orang yang menulis Quran, kemudian dipasang di tokonya. Contohnya misalnya ada orang yang nulis walam yakun lahu kufuwan ahad. Dipasang di toko. Maksudnya apa? Tidak ada yang sekufu dengannya. Tidak ada yang semisal dan sepadan dengannya. Di toko ini paling gede dewe. Tidak ada yang madani. Nah, ini ya. Maksudnya demikian. Ditulis walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, ben laris. Bagaimana agar rasa tawakal kita kuat? Cara agar kita semakin kuat dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini bahwa satu-satunya yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta hanya Allah. Karena ini amal hati, maka latihannya di hati. Dengan dibantu latihan fisik, misalnya dia berusaha, kemudian setelah itu sama sekali dia lepas. Dan dia sabar, pokoknya ojo sampai misalnya apa? Dia mau membuat apa gitu ya. Yang ini butuh untuk sering ditilii. Kadang ketergantungan orang, dia itu sering lihat. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Contoh orang yang terlalu tergantung sama duit, Pak. Ada kebiasaan buruk yang dilakukan oleh sebagian orang, senang lihat saldo. Itu orang kalau lihat saldo, kenapa hatinya jadi marem? Tenang, Pak. Wajar, Pak. Wajar. Ya, kalau maksudnya lihat mutasi ya, apakah ada transfer masuk atau tadi baru saja keluar, mungkin normal. Tapi kemarin nggak diapa-apakan, hari ini nggak diapa-apakan, hari yang ketiga juga sama nggak diapa-apakan. Tapi ingin muncul kangen lihat saldo. Dia buka itu rekening, cuman pengen lihat saldo saja. Atau kadang iseng ke ATM, cuman ngambil 50.000, tujuan besarnya lihat saldo. Ada nggak yang ini apa-apaan ya? Nggak lupa seharusnya dicatat, Pak. Ini nggak dicatat. Ini contoh bagaimana kurangnya rasa tawakal seorang. Maka Allah sebut, yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahasanya hartanya itu yang membuat dia kekal. Kalau saya dapat banyak duit kan saya nggak sakit. Nah, kalau saya punya banyak duit saya nggak stres. Saya nggak punya masalah. Akhirnya dia anggap saldo itu solusi yang paling menenangkan. Jadi wong stres tuh badai saldo, Pak. Jimat ya. Nah, kalau saldonya 0 ini yang makin stres. Suruh lihat saldonya orang lain saja ini. Jadi pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini Allah yang mengatur semuanya. Kalau misalnya ada keinginan seperti itu ditahan. Wah, jangan, enggak usah dilihat. Dan terkadang ya ada usaha yang dilakukan oleh manusia yang membuat Allah itu justru semakin membatasi rizkinya. Seperti kasus yang dialami oleh Ibunda Ismail, Hajar radhiyallahu anha. Hajar setelah dia mondar-mandir cari air enggak ketemu. Kemudian tiba-tiba Allah mengutus malaikat dan malaikat yang menggali Zam-Zam. Keluar air Zam-Zam. Kemudian karena kekhawatiran Hajar, beliau tidak ingin air ini habis. Begitu keluar air itu, pikiran Hajar kan, jangan-jangan nanti nggak keluar lagi. Beliau nggak tahu memang masa depan. Tapi seperti inilah keresahan yang dialami oleh manusia. Sekalipun orang yang tingkat tawakalnya seperti Hajar, ditinggalkan oleh Ibrahim sendirian bersama bayi yang masih merah, ya kira-kira peluang hidupnya kalau itu sebulan ya kering mati. Di tengah padang tandus, mau menyelamatkan diri kemana? Mau ke arah sana sejauh mata memandang, nggak lihat orang. Ke arah sana sejauh mata memandang, nggak lihat apa-apa. Isinya oro-oro kayak gitu. Sehingga begitu keluar air seperti itu, saking senangnya Hajar menyurutkan tawakalnya, dibuat apa, Pak?
bendungan-bendungan kecil. Jadi ditampung. Beliau ngeruk pasir biar airnya nanti nampung di situ, ngeruk lagi nampung di situ, nampung. Ya. Kalau kita ya ngambil ember kemudian ditata embernya banyak gitu ya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu umma Ismail. Lau tarakaha lakanat ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Andai dulu beliau tinggalkan, Zam-Zam itu jadi sungai. Zam-Zam jadi sungai. Jadi andaikan dulu tidak diapa-apakan, Zam-Zam itu sumbernya jauh lebih besar, sehingga di Jazirah Arab itu ada sungai dari Zam-Zam. Ya. Namun karena dari keterlibatan usaha Ummu Ismail, Allah kemudian membatasi keluarnya Zam-Zam. Jadi seperti yang kita rasakan. Dalil yang kedua, seperti yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir wafatnya, beliau mendapatkan kabar ada orang Yahudi yang baru saja pulang membawa gandum dari Syam, bawa gandum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membelinya. Namun ketika itu beliau nggak punya duit. Uang tunai nggak ada. Akhirnya beliau pesan sama sahabat, tolong belikan, nanti saya bayar. Komentar orang Yahudi ini apa? Komentarnya nyelekit. Maha darajul illa liyadhaba bimali. Tujuan orang ini cuma ingin bawa lari hartaku saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, dusta dia. Lalu beliau serahkan baju besinya. Ya sudah, ini dipakai untuk jaminan. Nanti saya bayar. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beli beberapa gandum dibagi untuk seluruh istrinya. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, sisa gandum itu masih ada di rumahnya Aisyah. Tapi beliau tidak pernah menakar sisanya berapa sok, berapa takaran. Ya cuman kalau butuh, mau masak, ngambil, dimasak. Enggak habis-habis, lama sekali enggak habis-habis. Sampai akhirnya oleh Aisyah, ini kok enggak habis-habis, sisanya ditakar. Begitu selesai sisanya ditakar, sekian hari habis. Sehingga terkadang keberkahan itu, dan ini tidak bisa dinalar ya, ini bagian dari keberkahan yang Allah berikan. Keberkahan itu ketika ada campur tangan dari manusia, justru kemudian Allah batasi. Ada contoh yang lain. Kalau ini kasus masalah harta haram. Kejadiannya dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Datang orang yang dia mengalami kelaparan. Kemudian dia minta bantuan kepada Ali bin Abi Thalib. Dia minta 2 dirham. Atau dia minta bantuan. Kemudian Ali bin Abi Thalib minta, tunggu sebentar, saya ambilkan. Masuk rumah Ali. Begitu Ali masuk rumah, orang ini mencuri bagian pelana, onta, kemudian lari. Lari, terus dia jual ke pasar. Seharga 2 dirham. Ketangkap ini pencuri. Wah, ini kamu tadi maling. Tapi dibiarkan karena dia kelaparan. Kata Ali bin Abi Thalib, saya itu masuk ke dalam rumah mau ngasih ke dia uang sebanyak 2 dirham. Jadi kalau dia bersabar, dia akan dapat 2 dirham yang halal. Tapi karena dia tidak bersabar, dia dapat 2 dirham yang haram. Nah, sehingga keterlibatan usaha manusia. Karena dia tidak bersabar, terkadang justru membatasi rezeki yang Allah berikan. Dan bahkan terkadang mengalihkan dari rezeki yang halal ke rezeki yang haram. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.